Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsa Azhari dari kelompok 2 Job Production akan menjelaskan tentang POAC dari sebuah perusahaan, yaitu Tunas Collection. Sebelum saya mulai lebih banyak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi POAC. Apa itu POAC? POAC itu kepanjangan dari Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Apa itu planning? Planning adalah suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan. Dan yang kedua itu organizing. Apa organizing? Organizing adalah proses penyusunan anggota untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga itu ada actuating. Actuating adalah usaha menggerakkan anggota perusahaan sehingga mereka berkeinginan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, yang keempat itu ada controlling, yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana atau tujuan perusahaan. Lanjut. Oke. Dari planning dari Tunas Collection ya. Jadi Tunas Collection itu adalah sebuah organisasi atau usaha yang bergerak di bidang jasa konveksi. Terus Tunas Collection itu didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Ending Saifuddin. Dia itu merintis dari nol banget dari. Pokoknya beliau Bapak Ending Saifuddin hanya mengandalkan tekad dan keberanian. Modal pun tidak seberapa. Dengan visi misi yang tinggi, si Bapak Ending Saifuddin ini mampu mendirikan Tunas Collection, yaitu salah satu visi misinya mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, terus Tunas Collection itu mempunyai tujuan. Yang pertama, mengutamakan kualitas, kuantitas, mutu, dan kepuasan para pelanggan. Yang kedua itu pasti menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya kan. Yang ketiga itu membuka cabang baru di Kuningan, ya, yang dimana ekonomi di Kuningan itu lebih tinggi daripada di Cirebon, tempat Tunas Collection itu tersebut. Terus ini ada organizing Tunas Collection. Ada manajer, production, dan marketing. Manajer ini dipegang oleh Bapak Ending Saifuddin. Itu tugasnya untuk mengelola dan mengatur semua manajemen perusahaan. Nah, yang production ini ada Bapak Abdul Rosid. Tugasnya menjalankan proses produksi barang mulai dari pembelian kain hingga pembuatan produk. Nah, yang marketing itu dipegang oleh anak dari Bapak Ending, yaitu Muhammad Haris Ismail, yang tugasnya bertanggung jawab dalam pemasaran produk mulai dari target penjualan, teknik pemasaran, dan lain-lain. Untuk actuating dari Tunas Collection, jadi Tunas Collection itu sangat mengutamakan ketepatan waktu produksi untuk menjaga kualitas dan nama baik perusahaan. Perusahaan Tunas Collection itu dapat memproduksi 50 pieces kaos dalam waktu 3 hari. Bayangkan, cepet banget kan. Mulai dari pemotongan kain, penyablonan, hingga penjahitan. Ini langkah-langkahnya. Ada pemotongan kain, ada penyablonan, dan ada penjahitnya. Controlling dari Tunas Collection itu yang pertama, Tunas Collection melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai maupun terhadap barang hasil produksi. Yang kedua, pengawasan terhadap harga barang baku maupun harga pasar agar tidak kayak kaget gitu harganya naik. Jadi Tunas Collection ini mampu untuk mengatur semuanya, pokoknya keren deh. Yang ketiga itu mengambil keuntungan 40% dalam setiap pesanan. Tunas Collection ini mengambil 40% keuntungan dari penghasilan. Nah, untuk apa? Untuk yang pertama, untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua itu untuk mengantisipasi apabila terjadi barang yang cacat. Misal kayak contohnya jahitannya yang ini kurang atau kekecilan atau kegedean, nanti kan kurangannya diambil dari uang yang 40% itu agar si pelanggan itu puas gitu. Yang ketiga itu mengantisipasi apabila bahan baku mengalami kenaikan, yang tadi saya bilang tadi,
yang tadi saya bilang tadi, aduh. Jadi yang ketiga itu mengantisipasi apabila bahan baku mengalami kenaikan harga. Tadi seperti yang saya bilang, apabila harganya naik dipastikan tidak kaget karena masih punya simpanan duit gitu. Yang keempat itu ada untuk kas perawatan barang, apabila ada yang rusak atau butuh diperbaiki, kan mesin jahit itu kalau diperbaiki itu mahal, jadi harus punya simpanan uang dari yang 40% itu. Ya satu lagi, Tunas Collection itu ya tidak menetapkan target yang pasti untuk setiap bulannya. Ya rata-rata itu mencapai 6 juta rupiah per bulan. Dan itu cukup untuk semuanya. Terus di Tunas Collection itu sendiri yang mengatur uangnya itu adalah istri dari Bapak Ending Saifuddin itu. Jadi tidak ada yang khusus buat ini, nggak ada, cuma istri yang mengatur semuanya. Keren banget kan. Nah, cukup dari saya, sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.